Oke, halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bersama gue di sini, Ahmad Keradip, cuy. Ya. Nah, seperti biasa dong, udah pastinya kita absen setiap minggu bakal ngebahas motor yang baru aja kelar dari garage kita. So, pasti kalian udah lama nunggu seminggu kita, insya Allah seminggu sekali konten video. Nah, pada episode kali ini kita bakal ngebahas apa sih? Udah pastinya kan cuy, motor yang udah ada di belakang gua nih yang sekarang, dan akan kita kasih tahu ke kalian semua detail dari motor ini dan apa aja dirubahan di motor ini cuy. So pasti kalian udah nungguin lama, daripada kelamaan buat kalian yang udah subscribe lama udah pasti tahu dong. Kita bumper dulu. Nah, oke, jadi gua kasih tahu ke kalian semua bahwa motor ini dari awalnya nih, gua kasih tahu dulu, ini bukan motor ready stock kita yang akan kita jual. Ini motor salah satu customer kita yang memesan unitnya di kita. Ini pesanan dari Jepang. Gue jelasin dulu di episode kali ini. Ini bukan dari Jepang, ibaratnya orang Jepang langsung yang memesan dari kita. Cuman ini orang asli Indonesia, tepatnya yang berada di Padang, di daerah Sumatera itu yang memesan motor ini, dan saat ini sedang kerja di negara Jepang cuy. Jadi motor ini pesan melalui via WhatsApp. Nah, langsung aja nih kita bahas pada episode kali ini motor kita, apa aja sih yang dirombak di motor ini, dan detail part apa aja yang dipakai di motor ini. Dimana gua jarang banget untuk membuat motor dengan konsep seperti ini. Jadinya menurut gue itu bakal salah satu tantangan untuk tim kita membuat motor custom dengan konsep bobber cafe racer, atau disebut aja bob cafe cuy, biar lebih enak ya nih. Daripada kelamaan, pada awalan kali ini seperti biasa cuy, gue kasih tahu sedikit gimana sih proses pembuatan motor ini. Awal pembongkaran bodi asli-asli sampai finishing motor ini, sampai hasil jadinya seperti ini. Bagaimana sih? So, jadi buat kalian tonton video ini sampai habis buat kalian, dan jangan lupa juga untuk subscribe, like, comment, and share, dan jangan lupa juga nyalakan lonceng notifikasinya supaya nggak ketinggalan video-video menarik di channel YouTube gua cuy, terutama tentang motor custom yang keluaran dari bengkel gua AKG Race ID. Daripada kelamaan nih, kalian simak sendiri gimana sih proses pembuatan bob cafe ini dari awal sampai akhir finishing motor ini. Let's go. Nah, oke cuy, tadi kalian bisa lihat sendiri gimana sih proses pembuatan motor ini. Ibaratnya ada sedikit kekurangan di dalam pengambilan proses pembuatan motor ini, ya maklumi aja karena kita belum terlalu fokus di YouTube ini, dan kita hanya sharing-sharing aja, berbagi tentang info seputar motor custom dan hasilnya cuy. Jadi doain aja semoga kita lancar terus dan dalam proses nggak ada hambatan, jadi videonya itu jadi makin panjang dan makin komplit gitu cuy. Jadi jangan lupa juga untuk subscribe. Nah, oke, langsung aja nih. Berbiasa daripada kalian kepo dengan motor ini, Bang, apa aja sih rubahan yang dipakai di motor ini, Bang? Apa aja sih yang dipakai, terutama pada bob cafe ini, rubahannya itu apa aja, Bang? Karena emang jarang banget untuk customer yang memesan motor dengan konsep seperti ini cuy. Nanti gue bakal kasih tahu alasannya kenapa jarang banget untuk memesan bob cafe. Nanti di akhir video bakal gue kasih tahu, dan bakalan gue kasih tahu juga tentang masalah harga untuk modifikasi konsep seperti ini cuy. Anyway, langsung aja daripada kelamaan kita bahas aja motor ini, dimulai dari kaki-kaki depan dulu. Nah, oke cuy, langsung aja kita bahas untuk kaki-kaki depan dulu nih, terutama yang kalian lihat bannya itu agak lebar atau agak tinggi sedikit, dikarenakan kalau kalian lihat sendiri dari kamera. Langsung aja kita bahas untuk pemakaian ban pada motor ini, terutama bagian depannya nih yang kita bahas dulu. Yaitu untuk ban depannya kita memakai Sinco Classic atau Sinco dengan tipe E270 dengan ukuran 400 ring 18 cuy. Sementara untuk velg ya, kita di sini menggunakan velg yang kita adopsikan untuk menopang ban dengan ukuran 400 ring 18 ini. Sama-sama kita menggunakan ring 18, cuman ukurannya sedikit berbeda. Di mana velg pada bagian depan ini kita menggunakan ukuran 3 inch untuk bagian depannya nih cuy. Dan untuk suspensi
suspensinya nih cuy, kalian lihat sendiri warna hitam besar seperti ini yang diameternya itu cukup besar. Ini kita menggunakan suspensi upside down produk aftermarket yang berwarna hitam dengan ukuran diameter tabung shocknya itu sekitar 51 mm cuy ya. Langsung aja bagian depan udah kita bahas, kita lanjut ke bagian belakang. Nah oke cuy, langsung aja kita bahas untuk bagian kaki-kaki belakang, terutama pada bagian ban dulu nih, seperti yang tadi di depan. Nah, yang kita pakai pada project kali ini, yang tadi udah gue bilang, kita konsep bobber cafe racer, udah pastinya di belakang itu lebih kecil ringnya dan dengan ukuran ban yang lebih lebar, yaitu gue tetap menggunakan Shinko E270 dengan ukuran bagian belakang 500 ring 16. Nah, sementara untuk velgnya di sini gue tetap menggunakan velg dengan ukuran ring 16 juga, cuman ukurannya yaitu lebih besar daripada yang depan. Itu kita pakai ukuran 3,5 inch untuk bagian belakangnya cuy. Lebih proporsional untuk konsep seperti ini, konsep bobber cafe racer yang sering gue aplikasikan di konsep bobber, dimana sebelum-sebelumnya udah pernah gue upload di channel YouTube gue ini. Dan sementara untuk armnya di sini kita menggunakan, kalian lihat sendiri, arm bulat. Udah pasti kita arm custom yang handmade sendiri, yang kita perpanjang, di mana ukurannya itu agak panjang sedikit cuy dibandingkan dengan yang konsep scrambler atau tracker yang biasa kita dengan ukuran agak pendek standarnya motor Yamaha Scorpio. Kali ini kita panjangkan supaya bentuk dari motor ini kesannya lebih jelas, lebih enak dilihat, dan udah pasti untuk menyempurnakan konsep bobber cafe racer ini, dimana bobber udah pasti agak panjang cuy. Kalau pendek kelihatannya tuh menurut gue kurang cocok dan agak bantet gitu, makanya kita panjangkan. Kalau nggak salah itu gue tambahkan 7 cm dari original, ibaratnya yang sering gue pakai di arm custom untuk Yamaha Scorpio. Nah, untuk tromolnya di sini kita masih menggunakan tromol original dari Yamaha Scorpio juga, dan untuk pengeremannya sama, kita masih menggunakan sistem tromol. Dan untuk suspensi belakang nih, kalian lihat sendiri, kita menggunakan suspensi dari produk aftermarket yang berwarna silver ini dengan ukuran 280 di bagian belakangnya cuy. Nah, udah gue bahas untuk bagian kaki-kaki di motor ini. Langsung lanjut aja kita ke bagian lampu-lampu, dan setelah itu kita bahas untuk bagian body-body di motor ini. Let's go. Nah, oke, langsung aja kita lanjut untuk bahas bagian lampu-lampu dan bagian di kemudi di motor ini cuy. Langsung aja, terutama pada bagian lampu utama nih cuy, yang kalian lihat sendiri. Bang, itu D-Maker ya? Iya benar, ini D-Maker original yang import, bukan kita pakai yang lokal. Karena sejujurnya kita jarang banget, kita cuma beberapa kali pas bengkel gue waktu itu baru jadi, kita pakai yang lokal cuy, karena resikonya lebih tinggi. Makanya untuk saat-saat ini kita mendingan pakai lampu plastik atau pakai lampu D-Maker yang original atau import itu cuy. Jadi ini kita pakai lampu string dengan ukuran 5,75 inch yang include dengan batoknya. Dan untuk sennya yang ditaruh di bawah sini nih, kalian lihat sendiri, itu kita pakai sen produk aftermarket yang berwarna chrome yang tipenya sen Palu cuy. Itu ada di produk dari AKG Racefar, kalian bisa cek sendiri di Tokopedia. Untuk bagian speedometernya, kita sini tetap menggunakan speedometer digital yang udah biasa banget kita pakai di motor-motor kita sebelumnya, project kita, yaitu speedometer digital yang babon bulat itu cuy. Dan ditambah lagi nih yang kesannya itu, kenapa sih bang bobber cafe racer itu di mananya sih? Nah ini cuy, kita tambah lagi untuk bagian di lampunya, kita tambah visor lagi supaya cafe racer banget. Nah ada lagi cuy yang bikin tambah-tambah bobber cafe racer itu apa sih bang selain visor? Oke, langsung aja gua kasih tahu, itu jelas banget dibandingkan yang konsep-konsep gua sebelumnya yang bobber, udah pasti gua pakai stang camat. Kali ini gue pakai stang jepit produk aftermarket juga yang kita aplikasikan di motor ini cuy, biar dapat feelnya itu cafe racer banget di motor ini, dimana bagian belakangnya itu bolehlah ibaratnya di bagian bobber, cuman bagian depannya ini cafe racer look banget, iya enggak? Ditambah lagi bar end untuk bagian spionnya, dan hand gripnya sini menggunakan hand grip wajik yang berwarna hitam yang sering kita pakai juga di motor-motor di garage kita. Nah itu kenapa gue ngambil bobber cafe racer, karena itu gue pakai stang dan visor. Dan ada lagi pasti di bagian partnya lagi nanti yang bakalan gue bahas. Untuk bagian stop lampnya sama, kita menggunakan stop lamp telur yang bertipe telur produk aftermarket. Dan untuk sennya sama, kita menggunakan sen produk aftermarket yang berwarna chrome ini cuy. Dan semua udah gue bahas di bagian lampu-lampu dan bagian kemudi. Langsung lanjut kepada bagian intim di konsep ini, yaitu di bagian bodywork motor ini, terutama pada bagian frame dan body-body, tangki, cover aki, dan spakbor belakang. Oke, langsung lanjut aja kita ke pembahasan bagian bodywork, terutama pada bagian tangki-tangki dan frame yang tadi udah gue bilang nih cuy. Nah, kalian lihat sendiri, kita bahas dulu terutama pada bagian tangkinya. Yang kita ambil, tangki ini tuh kalian bisa lihat sendiri udah pasti ala-ala sporter gitu, yang dimana bobber-bobber yang banyak banget dipakai, dan kita tambah motif dekok di bagian tangkinya ini cuy. Untuk pengaplikasian warna bagian tangki, dimana satu warna
warna hitam, cuman dua tekstur yang berbeda, yaitu glossy dan doff cuy. Jadi gua ambil dekok. Nah, kalian nanti lihat sendiri detailnya. Nah, untuk bagian bodinya nih, kalian bisa lihat sendiri. Frame-nya udah jelas kita potong, kita turunkan, kita buat sedemikian. Sebenarnya ini frame kayak frame-frame Royal Enfield yang kita aplikasikan di Yamaha Scorpio yang agak turun gini, ditambah body samping cover ini yang menutup bagian kelistrikan di belakang ini cuy. Nah, ini kita handmade juga, dan frame-nya juga kita handmade juga. Ditambah lagi untuk bagian joknya nih, kalian bisa lihat sendiri juga. Di joknya kita tambah kayak semacam hornet tipis lah cuy di bagian bawah jok ini, supaya kesannya lebih ada cafe racernya di bagian jok ini. Dimana kalau cafe racer yang pada umumnya joknya hornetnya di belakang gitu, sangat menongol, kalau sangat jelas banget. Kalau ini kita aplikasikan di dalam jok ini, yang kesannya jok ini ada hornetnya lah untuk di bawahnya itu cuy. Ini kita sama yang kita bagian spakbor, kita handmade juga spakbor bobber yang kita aplikasikan di motor ini. Dan ada lagi jok juga di belakang ini yang nempel dengan spakbor. Emang enak bang duduk di situ kan, joknya nempelnya di spakbor, ngikut ban. Keras banget dong bang. Yes, bener banget bro. Emang ini resiko di motor ini apabila duduk di motor ini, karena konsep motor ini yang awalnya itu buat single seat atau buat seorangan. Cuman permintaan sang customer ingin ditambahkan boncengan di bagian belakang, suatu saat ikut bonceng atau mau naruh barang itu masih bisa. Dan kenapa ini gue kasih gini? Karena ini bisa dicopot pasang cuy. Jadi misalnya sang customer itu ingin sendiri, dia tinggal copot aja. Cuman gue ini nggak bisa copot karena gue nge-shoot ini di luar. Atau cuman kulit joknya aja yang dibuka, itu bisa juga cuy. Jadi tinggal besinya aja yang disisakan, itu juga pastinya bisa. Ditambah lagi kita untuk penguat bagian belakang, kita tambahkan besi di bagian sini, udah pastinya untuk menopang ini apabila diduduki oleh penumpang cuy. Jadi menurut gue udah cukup lumayan aman, dan udah gue pastikan ini udah dites oleh tim kita, ya udah pasti aman cuy. Jadi kalian gak usah takut lah ibaratnya. Kita bahas lagi untuk bagian knalpotnya, dimana knalpot ini kita custom handmade juga dari produk AK Garage yang bahannya full stainless cuy. Dari silinser sampai belakang itu kita bahannya full stainless. Dan untuk bagian warnanya nih, untuk bagian frame-nya kita menggunakan warna hitam glossy, dan untuk mesinnya kita menggunakan hitam dop. Bagian tankinya kita yang tadi udah gue bilang mengadopsi dua tekstur, yaitu warna dop dan warna glossy. Ditambah lagi aksen warna gold di motor ini yang cukup cuman list minimalis gitulah cuy. Ada lagi tambahan font, yaitu sesuai request dari sang customer. Dan di bagian belakang juga ada tulisan permintaan sang customer yang menurut gua cukup menambah aksen look di motor ini, lebih terkesan enggak polos-polos banget sih. Menurut gua cocok banget, keren banget. Untuk bagian stepnya juga di sini kita handmade juga, dimana Yamaha Scorpio udah pasti stepnya kalian tahu di bagian sini, dan kita rubah, kita majukan sedikit di bagian depan yang kita handmade juga berbahan besi dural, dan depan belakang itu kita handmade juga, kita tambahkan cuy. Jadi kita custom dari untuk bagian stepnya gitu cuy. Nah, mungkin sekian aja video dari ini untuk ngebahas, nge-review part apa aja yang dipakai dan dirubah di motor ini, biar kalian tahu apa aja sih. Nggak usah nanya lagi bang itu pakai ban apa sih, kalian tinggal tonton aja, dan semuanya udah pasti gua review, udah pasti gua kasih tahu, gua jelasin. Dan harganya berapa bang untuk konsep bobber cafe racer ini dengan basic Yamaha Scorpio? Nanti dulu cuy, kita langsung cek sound aja dulu motor ini biar kalian dengar, nggak cuma test rate doang, nggak dengar suaranya gimana sih bang. Oke, langsung aja kita cek sound. Nah itu cuy, dari suara dari Yamaha Scorpio konsep bobber cafe racer yang produk dari AK Garage sih. Oke, mungkin sekian aja video dari gua mau video test ride bakal gua kasih lihat di akhir nanti, dan gua mau kasih tahu ke kalian semua berapa sih harga bikin motor seperti ini, konsep seperti ini dengan basic Yamaha Scorpio. Gua bakal ngasih tahu ke kalian semua bahwa kalau kalian ingin mesan motor seperti ini di harga 39 jutaan aja cuy, kalian udah include semua ini, kalian terima beres, pajak hidup, surat lengkap, udah pastinya STNK, BPKB aman, belum termasuk biaya ongkir, dan udah free ongkir Jabodetabek buat kalian yang posisinya di Jabodetabek ini cuy. Untuk luar daerah kalian bisa kirim motornya atau pesan dari sini juga bisa cuy. Buat kalian juga jangan lupa juga untuk subscribe, like, comment, and share. Dan apabila kalian mau punya kritik dan saran, bisa langsung tulis saya di kolom komentar di bawah ini, bakalan gue balas dan bakal gue revisi ke tim-tim gue semuanya ini cuy. Jadi jangan lupa juga follow Instagram kita, bengkel kita, yaitu AK Garage ID, AK Garage Custom atau AK Garage ID, kalian search aja di Instagram. Nah, kalau kalian mau mesan bisa langsung aja klik link yang ada di bio, atau ada nomor juga di situ. Kalian WhatsApp admin kita, bakal kita bahas untuk masalah konsultasi, harga, dan masalah konsep yang diinginkan oleh kalian semua.
Dan jangan lupa juga follow Instagram gua, Instagram personal gua di @akadip-3. Mungkin aja sekian untuk ngebahas motor Bobber Cafe Racer ini yang basicnya dari Yamaha Scorpio 225 yang udah gue jelasin dari awal proses pembuatan sampai akhir ini, dan yang sisanya bakalan test ride cuy. Jadi mungkin aja sekian video dari gua Ahmad Koradip, di belakang ada Ray. See you next video, jangan lupa terus berkarya.